semua yang kami siapkan, yang kami butuhkan itu semuanya cukup gitu dan melimpah bahkan. Nah, baik transportasi, akomodasi. Saya dengan kritik tajam berkata kepadamu, ini tipuan setan. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video, di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana pendeta Seventong ya yang konon katanya menyerang karismatik, yang dimana karismatik itu ada pendeta cebol, yakni Rizuli Lubis ya, si muka tembok pendeta yang tidak punya rasa malu ya, yang ngomong selalu berbohong ya, mendoakan orang tapi tidak pernah sembuh, tapi ya itulah tetap ya namanya pendeta yang mencari konten ya juga, dan mencari empatik ya juga, mencari donasi ya juga ya itulah pendeta cebol ini tanpa ada rasa malu mengomentari pendeta lain ya, itu bikin kita tertawa. Jadi pendeta satu dengan pendeta yang lain saling serang di sini, kamu muslimin ya. Bikin kita tertawa. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Saya dengan kritik tajam berkata kepadamu, ini tipuan setan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizuli Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, 25 September kita sudah berangkat dari Jakarta, dan pelayanan di Palembang, pelayanan di Pekanbaru, pelayanan juga di Rantau Prapat, dan akhirnya sekarang kita ada di Medan dengan tujuan sebenarnya mau ke Banda Aceh, tetapi berjalannya waktu, kemarin malam kita dengar ada gempa ya di daerah Tarutung, sehingga kami ada niat untuk ke sana. Namun ketika nanti kita khotbah di tempat-tempat pengungsian, kita mau kasih apa, itu juga ada dalam pikiran saya. Masa setelah khotbah sudah selesai begitu saja? Ya minimal ada air mineral lah dikasih sama kue begitu ya. Tapi kita doakanlah ya, banyaklah orang-orang yang pasti terbeban, terkhususnya di metanoia ini. Saudara, bangun pagi tadi saya itu WA ke seseorang, tetapi munculnya ada TikTok setelah WA tadi. TikTok di situ ucapan-ucapan Pak Seventong ini yang menurut saya tidak berguna, tidak membangun bagi kerohanian. Paulus bilang 1 Korintus 10 ayat 23, semuanya boleh-boleh asal berguna, semua boleh-boleh asal membangun. Jadi nggak apa-apa kalau ucapannya itu berguna dan membangun bagi kerohanian, tapi ini nyatanya tidak berguna, tidak membangun bagi kerohanian. Saudara mungkin sudah tidak sabar untuk menunggu ya apa yang diucapkan oleh Pak Seventong ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Inilah videonya. Mengapa gereja-gereja banyak gembar-gembor mereka mempunyai Roh Kudus? Tafsiran kitab suci ngawur sekali. Mengapa tidak pentingkan khotbah? Tidak pentingkan pengertian firman. Yang dipentingkan ada puji-pujian. Bedanya pujian sama dengar khotbah itu apa? Waktu khotbah kita dengar Tuhan. Waktu puji-pujian Tuhan dengar kita. Sekarang banyak gereja mau bicara, nyanyi, teriak supaya Tuhan dengar dia sampai 1 jam lebih. Saya dengan kritik tajam berkata kepadamu, ini tipuan setan, supaya engkau tidak pernah mengerti dengan jelas firman Tuhan. Nah, apakah itu ucapan-ucapan yang berguna dan membangun? Dia katakan gereja sekarang lebih banyak itu memuji-muji, menyembah, sehingga firman Tuhan itu dikatakannya sangat
kurang, dan mereka itu hanya sukanya memuji menyembah Tuhan dalam pujian-pujian yang sangat luar biasa. Saya tahu framingnya ini kemana, saya ngerti. Ini khususnya ke gereja karismatik ya. Saya ngerti betul. Kalau dia mau ketemu saya empat mata, jujur ngomong, karena sudah pernah saya temuin dia nggak mau ya. Jadi saya mau temuin dia nggak mau. Jadi saya katakan ini kata-kata seperti tidak berguna, tidak membangun bagi keimanan kita. Karena di situ dikatakannya lanjutannya tadi, kalau Anda dengar baik-baik, di situ dikatakan kalau puji-pujian itu hanya suara teriakan kita biar didengar Tuhan, sedangkan firman Tuhan itu Tuhan yang ngomong, kita dengar. Jadi orang ini sekarang katanya hanya teriak-teriak, memuji-muji, menyembah biar Tuhan dengar, tapi bukannya firman Tuhan yang didengar. Gereja-gereja seperti ini sesat gitu kata dia. Gereja-gereja seperti ini salah, keliru. Nah, ini kan menurut saya, ini kan omongan-omongan yang nggak benar, dan pemahaman seperti Stephen Tong ini juga nggak benar. Kenapa saya bilang nggak benar? Karena kita waktu memuji menyembah Tuhan itu bukan sekedar kita teriak-teriak supaya Tuhan dengar, bukan. Kita memuji menyembah Tuhan itu, Tuhan juga menikmati pujian penyembahan kita. Kita juga menikmati Tuhan, jangan salah, jangan keliru, karena Alkitab bilang di Mazmur Tuhan bertakhta di atas puji-pujian, begitu ya. Jadi kalau ada orang memuji menyembah Tuhan dengan cara yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Pak Stephen Tong tidak boleh iri, tidak boleh. Biarinlah mereka memuji menyembah Tuhan seperti itu, kan sama-sama memuji menyembah Tuhan Yesus. Kecuali yang memuji menyembah Tuhan yang lain, kan begitu. Nah, terus dia katakan tadi ya, kalau firman itu kita yang dengar. Jadi sekarang gereja itu Tuhan saja yang mau dengar, ya. Ya, dia ngomong biar Tuhan dengar, teriak, biar Tuhan yang dengar. Tapi dia nggak mau mendengar Tuhan. Salah, keliru. Waktu firman Tuhan diberitakan, kita pun mendengar, Tuhan pun mendengar, karena dia Allah yang maha mendengar. Nggak mungkin dia nggak mendengar. Ini kan ucapan profesor doktor apa kayak begini ya, Stephen Tong ini ya. Jadi waktu firman diberitakan ya oleh seorang hamba Tuhan di balik mimbar, Tuhan pun dengar, jemaatnya pun dengar, jemaatnya nikmati, Tuhan pun nikmati. Tuhan bukan menikmati apa yang Anda maksudkan, bukan menikmati lain. Tuhan itu menikmati keseriusan kita mendengar firman Allah itu. Jadi firman Allah dan pujian penyembahan itu tidak boleh satu sama lain saling ditinggikan dan yang satu direndahkan. Itu sama di hadapan Tuhan. Pujian penyembahan itu juga memuliakan Tuhan, ya kan? Firman Allah itu juga perkataan-perkataan Tuhan. Tapi jangan kita keliru, jangan kita katakan semua yang berdiri di altar di balik mimbar Tuhan yang kudus itu sedang menyuarakan suara Tuhan. Itu Alkitab itu huruf-huruf mati kalau bukan roh yang menghidupkan. Dengan kata lain, jangankan pendeta, jangankan orang Kristen, ya, nggak usah harus pendeta, nggak usah harus Kristen. Orang yang nggak Kristen, orang yang penyembah setan pun bisa kalau hanya membaca ayat-ayat yang ada di Alkitab. Bisa, kenapa nggak bisa? Tapi apakah itu Roh Kudus? Apakah itu wahyu? Apa itu ilham? Kan tidak, dia hanya membacakan. Nah, jadi Pak Stephen Tong, saya ingatkan kembali, saya sudah lama tidak meluruskan ucapan-ucapan saudara ya. Sudah ada 2 tahun kali. Dulu Anda karena bilang Roh Kudus itu apa gitu, macam-macam lah Anda menghina-hina begitu ya. Menghina orang-orang yang memuji menyembah Tuhan dalam bahasa roh. Anda mau menghina orang yang memuji Tuhan dalam bahasa-bahasa roh gitu. Jadi Anda bilang itu setan dan seterusnya dan sebagainya. Saya banyak kok bukti-buktinya, masih ada di video saya itu yang saya kanter dulu-dulu itu. Jadi itu menjadi barang bukti, bukan fitnah. Memang kerjanya Pak Stephen Tong ini selalu sekali merendahkan orang-orang yang aliran-aliran memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan semangat. Karena mungkin dia memuji menyembah Tuhan dengan tenang, ya, dengan slow. Tapi kan tidak semua juga orang suka slow. Nggak usah kita ke rohani lah. Karena Yesus pernah bilang, kalau aku ngomong hal-hal yang surgawi kok nggak paham. Ya, ngomong yang hal-hal dunia aja kok nggak paham, apalagi yang surgawi, kata Tuhan. Nah,
contoh sederhana, ya, kami dari Jakarta, ya, kemari, ya, kalau slow terus nggak nyampe, tapi tancap gas kami nyampe. Oh Pak, ada yang slow nyampe, ya puji Tuhan, nyampe dia mungkin agak lama, tapi nyampe kan, begitu kan? Ya tapi intinya kan nyampe kemari. Jadi janganlah saling menghina. Kalau dia naik mobil cepat, ya kencang, jangan dihina. Yang penting dia nggak tabrak orang, nggak serempet orang, nggak ganggu orang di jalan, dia tiba selamat. Yang slow juga biarin saja, ya, karena dia maunya slow, maunya lambat, biarin, nggak ada masalah. Yang penting dia sampai ke Medan ini. Nah, doakanlah kami, ya, kami sekarang di Medan, 1 malam di Medan ini. Nanti kita akan doakan orang-orang yang mungkin membutuhkan pertolongan. Dan setelah itu rencana kami sekarang mau ke Tarutung. Nah, dari Tarutung ke Aceh. Kalau ke Aceh dulu, nanti yang di Tarutung sudah beres-beres gitu, ya. Artinya orang nggak ada lagi di pengungsian mungkin. Nah, jadi kami akhirnya banting setir untuk berangkat ke Tarutung. Doakan saja supaya semua yang kami siapkan, yang kami butuhkan, itu semuanya cukup gitu dan melimpah bahkan. Nah, baik transportasi, akomodasi, dan kerinduan kami juga memberi mereka kerinduan kami. Ya, lu dari mana Pak? Ya Tuhan lah gerakkan saudara-saudara, ya kan? Tuhan lah yang gerakkan saudara-saudara. Hati raja-raja kan di tangan Tuhan. Iya, jadi saya akan bacakan, ya, Alkitab, ya, untuk Pastor Pentongnya. Di dalam Mazmur 150, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia, maksudnya Tuhan Allah di sini, ya, sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia, Tuhan Allah maksudnya, dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia, Tuhan Allah yang sekarang kita kenal dalam nama Yesus, dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Tahu nggak arti denting dan dentang ini? Ini denting ini artinya, ya, dengan luar biasa dentingannya, suaranya kencang, dengan semangat yang luar biasa. Nah, apa artinya dentang ini, berdentang? Ini double, double porsi. Artinya ini menunjukkan sesuatu semangat yang luar biasa, pujian penyembahan yang sangat luar biasa, yang bukan di dalam kebatinan, karena Kristen kebatinan sudah hilang. Itu benar-benar dengan suara. Makanya berdentang, berdenting, ya. Terus biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, haleluya. Kan sudah jelas di situ. Kita memuji Tuhan pakai rebana, gambus, kecapi, yang lain-lain. Kalau sekarang udah teknologi canggih, ada gitar, ada drum, ada macam-macam, ya. Kemarin saya pelayanan di Kalbar di daerah Landak, malah ada satu gereja itu harus pakai trompet. Nggak masalah, emang kenapa? Kita kan memuji menyembah Tuhan. Yang saya herankan, Pak Stephen Tong ini selalu sekali dia menyerang orang-orang yang memuji Yesus dengan senang, dengan sukacita, dengan semangat. Orang-orang yang bahasa roh, dia bilang itu bahasa yang dari iblis. Inilah orang-orang yang saya katakan hanya kata di bawah tempurung menurut saya. Kenapa di videonya nggak pernah sedikit pun menyindir keyakinan misalnya orang yang non Kristen, orang Islam gitu, nggak pernah, ya. Apa pernah Pak Stephen Tong itu nginjili orang di jalan-jalan di Madura atau di Aceh? Ini kami mau ke Aceh nih, pernah di jalan, ya, di jalan, ya, lihat aja lah, ya, ke di detik.com, Poltal Madura, ya, terus apalagi, ya, majalah Time dan lain-lain. Apa yang kami buat di Madura sampai mereka itu marah, pesantren-pesantren pada unjuk-unjuk rasa supaya saya dipenjarakan, ditangkap. Tapi bagaimana mau saya dipenjarakan? Orang saya tidak melanggar hukum, saya menginjili orang, saya mengajak orang untuk ikut Yesus, kenapa harus dipenjarakan? Jadi Pak Stephen Tong berubahlah, ya, berubahlah, bertobatlah. Seharusnya kan Bapak nggak saya luruskan, seharusnya kan Bapak itu nggak saya rendahkan.
Seharusnya bapak itu kan muliakan gitu loh, seharusnya kan. Tapi kan ucapan-ucapan bapak ini, jadi kan saya sepertinya merendahkan bapak ini ngomong ini kan begitu, ya kan. Bahkan saya menasihati bapak, makanya Pak Stephen hati-hati, ya. Banyak orang mau jadi guru, itu yang bahaya, itu akan dipertanggungjawabkan. Banyak orang cepat ngomong tapi lambat berpikir. Kita harus berpikir lebih lama, ngomong. Maksudnya gini, berpikir dulu lama baru ngomong. Jangan ngomong duluan baru berpikir, begitu ya. Oke ya. Jadi Pentong, mari kita sama-sama bersatu dan berubah, ya, supaya kita saling menghormati, menghargai gereja-gereja yang memuji menyembah Tuhannya dengan cara yang berbeda. Kalau saya mau bilang, Pak Stephen juga harus dibaptis Islam, Pak Stephen Tong. Baptis Islam mana? Baptis percaya di Alkitab. Itu kan jadi problem lagi, jadi masalah. Tapi biarinlah. Kalau Pak Stephen Tong bilang saya salah, oke, saya terima. Kalau saya bilang Pak Stephen Tong salah, apa Bapak terima? Kalau Bapak nggak terima, saya nggak terima. Terus siapa yang jadi Tuhan di sini? Siapa yang mau jadi Tuhan? Siapa yang berani jadi Tuhan, jadi hakimnya? Nah, kalau Bapak nggak terima dengan omongan saya juga nggak Bapak terima, ya, saya juga nggak bisa terima omongan Bapak. Ya kita lihat nanti sampai mati, iya kan? Siapa yang benar, kan begitu? Nah, demikian tadi kamu ya, yang dimana Rizuli Lubis kebakaran jenggot, ya, sibuk dia saling kritik sana kritik sini, ya, dan ya itulah, terus penyampaiannya pun ngarang cerita sedemikian rupa, ya, mengiba-iba seolah-olah macam diserang. Kalau Rizuli Lubis ini memang ya orang tidak tahu malu, karena memang ajaran setan. Rizuli Lubis sendiri yang ngomong, ya kan. Jadi dia bilang ngomong itu katanya berpikir dulu yang lama baru ngomong. Nah, ketika dia memfitnah umat Islam, membakar gereja, apakah dia berpikir? Lalu begitu dia menuduh Ustadz Abdul Somad yang tidak, apakah dia berpikir? Ya, memang Rizuli Lubis ini ya mulutnya lebar. Tengok tuh mulutnya lebar, sudah bogel, ya, pendek, cebol. Mulutnya pun tidak bisa dipegang ucapannya. Ketika membuat konten-konten penginjilan itu semuanya settingan dan semuanya bohong, ya. Karena menjadi Kristen itu, ya, mengabarkan Injil itu dengan berbohong pun tidak masalah, ya. Orang Kristen selalu mengatakan kita ini umat Islam bertakiah, padahal mereka yang acap kali bertakiah, dan ketika mereka berbuat sesuatu itu semuanya settingan, semuanya bohong-bohongan, dan sering acap kali keceplosan, tapi tidak tahu malu gitu loh, tidak jerah dan tidak malu, yang pada akhirnya videonya nanti dihapus padahal sudah direkod orang. Nah, itu lama-lama jadi kasus kan itu. Rizuli Lubis ini lama-lama bisa ya paling juga masuk karung pada suatu saat nanti, ya, karena apa? Disampaikan yang selalu dia sampaikan itu semuanya bohong, ya, cenderung banyak memfitnah, membawa subhat, membawa sesuatu yang tidak benar, ya, acap kali membuat dusta-dusta di dalam penyampaiannya yang dia sampaikan kepada umat Kristen, ya, dengan cara berbohong bahwasanya Islam itu kuno, Islam itu begini, yang aku murtad padahal bukan, ya, karena memang Rizuli Lubis ini pada awalnya orang tidak baik, dia adalah seorang copet, ya, tukang copet di terminal lalu masuk penjara. Jadi begitu dia jadi pendeta pun ya begitu, orang jahat tetap akan jahat, kan begitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Iri Widodo. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق